Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya selalu sehat dan juga selalu semangat dalam belajarnya ya. Pada hari ini ya, kita akan mereview materi PAI yang telah kita pelajari dan juga kita akan mempersiapkan diri kita untuk menghadapi PTS supaya ketika kita menjawab soal itu bisa kita jawab dengan mudah. Oke, langsung saja. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai reviewnya ya. Mari kita membaca doa, angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Materi yang pertama yaitu materi surat Al-Fil ya. Mari kita membaca materinya, suratnya dan juga artinya. Langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Yang artinya, tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia, dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar, sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Oke, selanjutnya yaitu kita lihat isi kandungan daripada surat Al-Fil ya. Kandungan surat Al-Fil ya, ini Al-Fil bukan Al-Fil ya, salah nulis ini. Surat Al-Fil berisi tentang peristiwa penyerangan Ka'bah oleh Raja Abraha dari kota Yaman ya teman-teman. Pasukan Raja Abraha mengendarai gajah sehingga disebut dengan pasukan gajah. Mereka bermaksud meruntuhkan Ka'bah, pusat peribadatan masyarakat Arab. Akan tetapi serangan Raja Abraha gagal karena dihadang oleh pasukan burung ababil. Semua itu berkat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ka'bah adalah rumah Allah sehingga dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa penyerangan Ka'bah ini bersamaan dengan tahun kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu tahun kelahiran Nabi Muhammad juga disebut dengan tahun gajah. Jadi teman-teman ketika ditanya kapan Nabi Muhammad dilahirkan, yaitu tanggal 12 Rabiul Awal, tahun gajah ya. Selanjutnya masih isi kandungannya ya. Yang pertama, ini poin pentingnya teman-teman. Raja Abraha dengan pasukan gajah berniat menghancurkan Ka'bah tetapi gagal karena mendapat serangan dari pasukan burung ababil. Yang kedua, pasukan burung ababil diutus oleh Allah untuk melindungi Ka'bah dari serangan pasukan gajah. Yang ketiga, peristiwa tersebut menunjukkan bahwa Allah bersifat maha kuasa. Kekuasaan Allah melebihi kekuasaan seorang raja. Dan yang terakhir, setiap bentuk kejahatan tentu akan mendapatkan balasan dari Allah, karena kejahatan dapat merugikan manusia. Setiap orang yang melakukan kejahatan akan mendapat siksa dari Allah, baik ketika di dunia maupun nanti di akhirat. Jadi teman-teman harus hati-hati ya ketika hidup di dunia ini. Karena apa? Setiap yang kita lakukan itu akan menuai yang apa yang kita tanam ya. Misalkan kita melakukan kejahatan, maka yang akan kita dapatkan yaitu keburukan. Ketika kita melakukan kebaikan, maka kita akan mendapat kebaikan pula. Oke, makanya hati-hati ya
Selanjutnya mengenai tentang iman kepada malaikat. Ya, beriman kepada malaikat atau percaya adanya malaikat tersebut itu termasuk rukun iman, teman-teman. Rukun iman yang kedua yaitu iman kepada para malaikat Allah. Kemudian malaikat itu jumlahnya banyak sekali. Akan tetapi yang wajib kita ketahui hanya 10. Yaitu yang pertama Jibril dengan tugas menyampaikan wahyu, Mikail pembagi rizki, Israfil peniup trompet ya atau sangkakala, Israel pencabut nyawa, Mungkar dan Nakir. Nah, ini penanya dalam kubur, Raqib artinya pencatat amal baik, dan Atid pencatat amal buruk, Malik penjaga neraka, dan Ridwan penjaga surga. Kemudian tanda keberadaan malaikat Allah, tandanya apa? Bahwa malaikat itu ada. Yang pertama adanya kitab suci Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran, teman-teman, itu banyak sekali yang menggambarkan bahwa malaikat itu ada ya di dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, hujan dan panas. Ya, adanya hujan, adanya panas. Nah, itu yang mengatur semua itu ialah malaikat Allah. Yang ketiga yaitu orang meninggal dunia. Ketika ada yang meninggal dunia, maka adanya malaikat Israel karena dia yang mencabut nyawa. Kemudian bukti keimanan kepada malaikat Allah ialah yang pertama, kita harus rajin bertadarus Al-Quran. Nah, ketika ada pertanyaan, kamu beriman kepada malaikat? Ya, saya beriman. Apa buktinya? Nah, ditanya buktinya. Kalau tidak ada, makanya dia imannya bohong. Nah, ini buktinya, teman-teman. Yang pertama, orangnya rajin bertadarus Al-Quran atau membaca Al-Quran. Yang kedua, tekun beribadah kepada Allah. Ya, sholatnya rajin, sholat sunnahnya rajin, ya, dan berbuat baik. Nah, itu namanya membuktikan bahwa dia itu beriman kepada malaikat Allah. Dan yang ketiga, suka berbuat kebaikan, ya, dengan teman tidak berkelahi, dengan tetangga saling memberi, ya. Ketika ada yang susah kita bantu, ketika ada yang yang perlu pertolongan kita tolong. Dan yang keempat yaitu menjauhi perbuatan tercela. Nah, ini perbuatan tercela harus kita jauhi, teman-teman, ya. Nah, itu termasuk bukti bahwa kita itu beriman kepada malaikat Allah. Bukan hanya di mulut, ya, kita beriman tapi tidak ada buktinya, ya. Cinta saja itu harus ada buktinya, ya. Kemudian, teman-teman, ada catatan bahwa sifat malaikat itu yang pertama, para malaikat itu selalu patuh kepada perintah Allah, tidak pernah membangkang. Yang kedua, malaikat itu la akla wala syurba wala nauma lahum. Tidak makan, tidak minum, dan tidak tidur. Ya. Malaikat itu tidak memiliki anak, karena tidak menikah, ya. Dan juga malaikat itu tidak berjenis kelamin, teman-teman, ya. Itu untuk sifat-sifat daripada malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, bersikap selanjutnya yaitu, mohon maaf, ya, itu tentang gemar membaca, teman-teman. Di sini bahwa yang namanya gemar membaca itu ialah kita harus selalu membaca buku, ya. Dan membaca buku itu baiknya berapa kali? Baiknya setiap hari kita baca. Nah, karena membaca itu termasuk daripada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana ketika Nabi Muhammad pertama kali mendapatkan wahyu dari Allah, itu dikatakan Iqra, ya, yang di sini bahwa Al-Qur'an mengajarkan kita untuk membaca ayat pertama yang diturunkan oleh Allah adalah Iqra, yang artinya bacalah. Artinya apa? Kita harus sering rutin membaca, ya. Baik membaca buku pengetahuan, buku pelajaran, kemudian membaca Al-Quran dan lain-lainnya. Itu harus dilakukan setiap hari, bukan hanya ketika ada momen-momen tertentu baru kita baca, ya. Atau kita baca buku hanya buku yang baru saja. Ini tidak baik. Jadi harus rajin membaca. Adapun manfaat daripada gemar membaca ini, yang pertama, kaya akan ilmu pengetahuan. Yang kedua, wawasan kita akan luas, ya. Walaupun kita berdiam di rumah, tapi kalau sering membaca, wawasannya akan luas. Dan yang ketiga, tentunya menjadi anak yang pintar. Adapun kerugiannya yaitu akan buta pengetahuan, ya.
kemudian kuper, dan lain sebagainya. Selanjutnya pantang menyerah, teman-teman. Pantang menyerah ini lawan daripada sifat menyerah atau putus asa. Ya, kalau kita perhatikan ada sebuah perlombaan ketika lari 100 meter, kemudian kita berhenti di 50 meter, nah itu namanya menyerah. Adapun yang pantang menyerah itu walaupun tertinggal jauh, tapi tetap lari sampai menyelesaikan sampai finish. Nah, itu namanya pantang menyerah. Nah, pantang menyerah ini teman-teman dilakukan dalam segala hal. Dalam belajar kita lakukan, dalam kompetisi kita lakukan ya. Nah, kayak contoh misalkan dalam kompetisi ketika kita kalah, ya jangan menyerah ya. Jangan putus asa. Saya mau sudah kalah, saya tidak mau lagi ikut lomba. Ya, itu namanya putus asa. Orang putus asa itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala karena termasuk mengikuti jejak-jejak setan. Selanjutnya ada membudayakan rendah hati ya. Rendah hati itu artinya tidak sombong, tidak merasa dirinya paling pintar dan paling benar. Karena semua itu di mata Allah, teman-teman, manusia itu sama derajatnya, tidak ada yang lebih baik. Semuanya sama. Allah hanya melihat keimanan dan ketakwaan daripada manusia tersebut ya. Jadi kalau teman-teman pengen dilihat beda oleh Allah, maka beriman, bertakwa, seperti itu. Kemudian yang pertama ada larangan berbuat sombong. Nah, ini hati-hati teman-teman. Ketika kita memiliki sifat sombong sedikit saja ya, walaupun sebiji sawi, maka kita akan masuk neraka. Oke, selanjutnya yaitu mengenai ciri-ciri orang yang rendah hati. Yang pertama ialah selalu menghormati orang lain. Yang kedua, senang berbuat kebaikan. Ya, jadi dimanapun dia berada, dia selalu berbuat kebaikan. Selanjutnya tidak sombong. Nah, yang terakhir yaitu suka memaafkan. Ketika teman kita punya salah, kita langsung memaafkan. Itu merupakan ciri-ciri orang yang rendah hati. Selanjutnya berhemat. Nah, teman-teman, berhemat ini yaitu menyisihkan uang kita ya, supaya menjadi hidup kita ini supaya sejahtera dan sahaja. Kita langsung saja cara berhemat itu yaitu dengan cara jika berbelanja hendaknya kita mendahulukan kebutuhan yang penting, kebutuhan pokok seperti makan ya, minum. Nah, itu yang pokok kita belikan dulu, beli beras dulu dan lain-lain. Kemudian keuntungan daripada bersikap hemat yaitu yang pertama hidup dalam kesederhanaan dan kesehajaan. Yang kedua terhindar dari sikap boros dan perilaku tabzir. Yang ketiga yaitu bijaksana dalam mengatur keuangan. Yang keempat tidak pernah menyia-nyiakan waktu yang dimiliki. Dan yang terakhir memilih melakukan sesuatu yang lebih bermanfaat. Oke teman-teman, Mr. Hasa cukup untuk review kita kali ini ya. Tidak ada soal, tidak ada pertanyaan, tidak ada tugas ya untuk reviewnya, hanya mereview saja. Silakan teman-teman baca kembali bukunya ya. Baca kembali, dipersiapkan diri kita untuk menghadapi PTS. Mungkin itu saja untuk review kita kali ini. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.